wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, jaga kesehatan. Sekarang sedang cuaca tidak menentu, jadi kita harus jaga kesehatan. Ditambah jaga jarak juga. Ditambah kita sebentar lagi sedang akan melakukan penilaian akhir semester, yaitu pas seminggu lagi ya, di tanggal 1. Nanti kalian buka lagi bab-bab sebelumnya, kalian pelajari apa yang sudah kalian pelajari, dibaca lagi buku-bukunya ya. Tetap semangat, walaupun kita belajar jarak jauh, tidak ada hambatan untuk belajar. Oke? Oke. Ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran atau Ibu akan jelaskan materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, KM, boleh, Khalifah? Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita berjalan dengan baik belajarnya, ya. Tidak ada hambatan walaupun jarak jauh, tidak ada merasa bosan. Kalian langsung apa yang Ibu ajarkan, kalian paham ya. Amin. Semoga berkah semuanya. Masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ada 5 Pancasila tersebut. Apa saja yang 5 Pancasila? Coba Is. Yang ke-1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus. Coba, Khalifah, kemarin kan Ibu udah kasih contoh ya, gambar yang mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada beberapa, coba satu saja. Apa maksud dari gambar tersebut? Bagaimana kita memberikan contoh dari ketuhanan yang Maha Esa? Apa, Khalifah? Jadi contoh ketuhanan yang Maha Esa itu kita melaksanakan tugas dan kewajiban, melaksanakan ibadah, menjauhi larangan dan melaksanakan perintah-perintah dari Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Iya. Jadi Ibu akan tambahkan kita bebas memeluk agama apapun. Jadi Indonesia itu harus mempunyai agama. Ya, tidak ada yang dinamakan ateisme. Apa yang dinamakan ateisme? Ateisme itu tidak mempunyai agama, tapi di Indonesia diwajibkan harus memeluk agama. Ya, terserah agama apa. Ya, mayoritas kita Muslim ya di Indonesia, ada Kristen, ada Buddha, Hindu. Kita harus memeluk agama, tetapi kita tidak boleh tidak memeluk agama. Jadi harus mempunyai keyakinannya masing-masing. Di situ kita harus saling bertoleran, ya. Kita harus menjaga silaturahmi dengan umat agama yang lain. Jadi jangan sampai kita yang lebih bagus nih agama kita, kamu yang lebih jelek, jangan seperti itu. Tapi kita sama-sama meyakini agamanya kita masing-masing. Oke? Paham ya? Kita masuk ke Paham. ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Ibu akan share ya. Ibu akan share materinya hari ini. Tentang, udah ada?
screen-nya udah ada? Oh, udah ada ya. Di sini ya. Di sini materi kita hari ini tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Berarti tentang kedudukan warga negara, bagaimana kita caranya masuk ke Indonesia. Nah, sekarang maksudnya ke penduduk Indonesia ya, jangan kemana-mana, Indonesia. Bagaimana caranya, bagaimana menghilangkan warga negara di Indonesia, nanti kita pelajari. Oke, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, di sini kita sudah mempelajari kedudukan, tujuannya untuk menghargai status warga negara Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap peduli terhadap status warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memahami konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia, memahami status warga negara Indonesia, menganalisis asas-asas kewarganegaraan Indonesia, menganalisis syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, terus menyaji hasil analisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita lanjut di sini. Nah, kita harus paham dulu apa artinya negara, apa artinya rakyat, ya, penduduk, warga negara. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada salah satu rakyat, berdirinya negara adalah adanya rakyat. Berarti negara itu tidak akan berdiri jika tidak ada rakyat. Oke? Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Pastinya ya, tidak akan terbentuk. Terus di sini berarti penduduk dan warga negara sama tidak? Menurut kalian nih, antara penduduk dan warga negara apa bedanya? Siapa yang tahu? Boleh? Boleh Holifah, nanti Siska lagi ya. Ya. Jadi menurut Holifah, penduduk kan kayak nama orangnya. Kalau misalnya warga negara itu dari warga negara semuanya tuh, bukan Indonesia kan, warga negaraannya kan Indonesia gitu. Kalau Malaysia gitu. Jadi yang membedakan cuma namanya doang kan. Kalau penduduk per orangnya, kalau warga negaranya itu semuanya yang ada di Indonesia. Oke, bagus Pak. Oke, siapa yang mau menambahkan Siska? Mau menambahkan siapa? Nggak ada? Nggak ada yang mau menambahkan? Eis? Eis, mana Eis? Suara ibu ada nggak? Aduh, maaf, Bos. Ya. Sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Ya, nggak apa-apa. Nanti Ibu jelaskan ya. Dari penduduk, apakah sama tidak dengan warga negara? Nah, beda pastinya ya. Di sini, arti dari penduduk, siapa saja orang di tempat di Indonesia, ya, entah itu asing, entah itu berwisata, siapa saja, itu dinamakan, bisa dinamakan dengan arti dari penduduk. Sedangkan warga negara itu yang sudah legitimasi, maksudnya legitimasi yang asli, jadi mempunyai legalitas di Indonesia yang sudah diakui oleh warga negara Indonesia, itu yang dinamakan warga negara, ya. Ya, paham ya? Kita lanjut ke sini. Nah, di sini konsep rakyat.
rakyat dalam sebuah negara dibedakan menjadi dua, ya. Penduduk dan bukan penduduk. Sedangkan penduduk di sini adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah tersebut. Nah, di sini arti dari penduduk tersebut, penduduk itu orang asing yang sedang berwisata. Nah, di situ. Atau sementara tinggal di Indonesia tapi bukan sebagai rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia. Itu dinamakan penduduk di sini, oke? Yang B, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga asing, ya. Di sini warga negara yang punya secara hukum, ya, yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan bukan warga negara di sini disebut dengan orang asing atau warga asing, sama dengan penduduk tersebut bisa dinamakan dengan penduduk, ya. Paham ya? Ya, kita lanjut di sini. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional, ya, tercantum dalam pasal 26. Nah, di sini yang menjadi warga negara itu tercantum dari pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di sini yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Terus penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Dan yang menjadi warga negara sudah diatur oleh undang-undang, ya, yang sudah disahkan oleh hukum. Istilah penduduk dan warga negara itu berbeda hakikatnya, ya. Istilah penduduk lebih luas cangkupnya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2, nih Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, jadi arti dari penduduk itu cangkupnya lebih luas dibandingkan warga negara, ya. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Jadi orang asing pun di Indonesia, siapapun itu yang ada di tempat tinggal di Indonesia, letaknya di negara Indonesia, dinamakan penduduk, ya. Oke, kita selanjutnya. Sini asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan ialah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Nah, di sini ada asas kewarganegaraan masuk tidak sebagai golongan warga negara. Nah, di sini ada masuk di sini asas kenegaraan dibagi menjadi dua, yakni ada asas ius sanguinis dalam arti asas keturunan, ya. Terus asas ius soli atau asas kedaerahan. Nih, di sini dibagi dua, ya, asas keturunan dan asas kedaerahan. Kita lanjut. Nah, apa yang maksud dengan asas keturunan atau asas ius sanguinis? Di sini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, ya, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, warga negara anak selalu mengikuti kewargaan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Jadi masuk di sini, ya. Misalnya Khalifah nih, Khalifah orang Indonesia, ya, lahir di Indonesia, sedangkan ini maksudnya orang tuanya orang asing, maksudnya gini nih, ya, di Amerika misal, ya, Amerika. Terus Khalifah sedang berwisata ke Indonesia,
lahir di Indonesia kan, tetapi orang tuanya di kewarganegaraan Amerika. Berarti dengan keturunan Khalifah tidak bisa mengikuti kewarganegaraan Indonesia walaupun lahirnya di Indonesia gitu. Jadi ikut orang tuanya situ ya, kewarganegaraan Amerika berarti begitu. Paham ya? Paham, Bu. Kita lanjut ke asas ius soli atau asas kedaerahan. Sini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, kebalik ya. Sini mah keturunan, kalau sini kelahiran. Misalnya seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan, seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Nah, di sini beda ya. Kalau ini di mana dia dilahirkan menjadi kewarganegaraan. Kalau asas ius soli beda hal dengan asas ius sanguinis. Oke, bisa membedakan antara asas ius soli dan asas ius sanguinis? Insya Allah bisa, Bu. Oke, udah paham. Oke, kita lanjut. Di sini ada asas kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan undang-undang ya. Di sini udah berdasarkan undang-undang RI nomor 12 tahun 2006. Di sini ada asas ius sanguinis yang tadi Ibu sudah jelaskan. Menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Asas ius soli secara terbatas asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan tunggal. Di sini ada tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi maksudnya, jadi seseorang misal lahir nih, dia boleh memilih mau kewarganegaraan apa, itu kan tunggal. Dia bisa memilih, tetapi di saatnya sudah balik atau dewasa 18 tahun, ya dia bisa memilih kewarganegaraan mana yang akan dia pilih. Kalau misalkan lahir di tempat A, ya, tetapi dia di tempat tinggalnya di B, gitu. Dia bisa memilih yang mana yang akan menjadi kewarganegaraan Indonesia atau di negara lain, gitu. Terus asas kewarganegaraan ganda terbatas, ya. Asas kewarganegaraan terbatas, mana Ibu yang tadi? Ini asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, di sini yang tadi Ibu sampaikan, si Khalifah nih lahir di A. Khalifah lahir di A, akan tetapi orang tuanya di keturunan B. Ya. Nah, berarti Khalifah itu mempunyai kewarganegaraan 2, ya, ganda. Akan tetapi kalau sudah dewasa dia harus memilih tetap. Sudah dewasa di atas 18 tahun, dia harus memilih mana yang akan dia pilih kewarganegaraannya, begitu. Oke? Paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada syaratnya. Syarat menjadi warga negara Indonesia. Di sini penduduk asli negara Indonesia secara otomatis jadi warga negara Indonesia. Nah, ya otomatis kita sebagai kalian menjadi warga Indonesia secara otomatis karena keturunannya, kelahirannya di sini otomatis menjadi warga negara Indonesia, ya. Secara hukum sudah mutlak. Di sini orang asing yang ingin menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Tetap kalau orang asing ingin menjadi warga Indonesia, ya warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan tersebut dinamakan kewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi yang ada syarat-syarat, ya, naturalisasi.
dia memohon untuk menjadi warga negara Indonesia. Suara Ibu ada? Ada, Bu. Oke, kita lanjut di sini. Naturalisasi biasa, nanti ada lagi ya, biasa harus bagaimana. Naturalisasi istimewa itu harus bagaimana menjadi warga negara Indonesia di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan naturalisasi biasa di sini? Orang asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat pasal 9 Undang-Undang Dasar RI Negara Nomor 12 Tahun 2006. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah atau kawin di sini ya. Sudah menikah. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut ya. Jadi orang asing tersebut sudah bertempat tinggal sebelumnya ya, harus sudah bertempat tinggal, boleh mengajukan, itu persyaratannya. Terus sehat jasmani dan rohani, harus sehat ya. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945 ya, harus sudah bisa berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan Undang-Undang RI 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih ya. Jadi kalau misalkan dia punya pidana, dia tidak pernah dipenjara atau ada tuntutan apapun itu, berarti tidak bisa ya masuk ke kewarganegaraan Indonesia. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berwarganegaraan ganda. Nah, di sini dia mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi dia masih menjadi warga negara lain. Jadi itu tidak bisa ya. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap ya. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara, ada syaratnya, ada administrasi dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan naturalisasi biasa, pengajuan sebagai warga negara asing ke kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, di sini ada istimewa, naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Di sini naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR RI. Jadi yang sudah berjasa diberikan ya, orang asing yang sudah berjasa ke Indonesia boleh dia menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi istimewa gitu. Contohnya banyak ya, pesepak bola, terus TNI gitu sudah menjadi berjasa kepada NKRI, sudah diberikan nih, kamu mau tidak menjadi warga Indonesia? Nih dicatat dan langsung. Beda hal dengan naturalisasi biasa, banyak sekali ya ketentuannya. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Tetap kalau penyebabnya orang asing tersebut masih kewarganegaraan lain ya tidak bisa. Jadi harus diputuskan dulu sebelum dia menjadi warga negara Indonesia tetap. Oke, itu ya naturalisasi istimewa. Selanjutnya, penyebab hilangnya kewarganegaraan. Sini penyebabnya menurut UU RI Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006
Penyebab hilangnya status kewarganegaraan yakni memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, ya, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin presiden. Ya, masuk ke dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, yang mana jabatannya dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas kemauannya sendiri. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Ya, di sini penyebab hilangnya kewarganegaraan. Walaupun kita secara otomatis nih kita keturunannya di sini, lahirnya di sini, tetapi kalau menyebabkan adanya kehilangan kewarganegaraan di sini, kita akan diusir, akan hilang otomatis menjadi warga negara Indonesia. Ya, kita sebagai Indonesia tapi tidak berjasa kepada Indonesia, tetapi berjasa kepada negara lain, otomatis itu akan hilang. Kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, paham sampai di sini? Anak-anakku? Insya Allah paham, Bu. Paham. Paham. Nah, di sini sudah selesai materinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan selama tadi Ibu menjelaskan tentang penduduk dan kependudukan warga negara? Siap, Hilma, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang dimaksud memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri itu seperti apa, Bu? Nah, di sini memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Oke. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Ya, di sini. Jadi, misalkan Hilma, ya. Hilma sudah ada keturunan dan kelahiran di Indonesia. Ya. Akan tetapi Hilma ini sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, ya. Terus Hilma misalkan sudah menikah dengan orang asing. Ya, Hilma sudah menikah dengan orang asing atau bekerja atau kuliah di sana di negara lain. Nah, Hilma sudah tekad nih. Saya ingin menjadi warga negara A saja. Karena atas kemauannya sendiri. Ya, atau mengikuti suami atau keluarga, ya, karena permohonan sendiri atau keinginan sendiri, di situ akan hilang dengan sendirinya kewarganegaraan Indonesia. Begitu, Hilma. Paham ya? Siap, Bu, paham. Ya, terima kasih. Ada lagi? Bu, Ya. Bu. Siska, oke. Bu, kalau orang tuanya cerai gimana, Bu? Kalau negaranya. iya, kalau cerai gimana? Ya. Kalau maksudnya gini, Siska misal punya orang tua nih, iya amit-amit ya. Ada orang tua nih. Orang tuanya itu kewarganegaraan asing, begitu? Dan ibunya orang negara Indonesia. Ya, jadi AB gitu. Ibu di B, ayah di A, di kewarganegaraan asing. Sedangkan ayah mempunyai kewarganegaraan orang negara lain. Nah, di sini Siska boleh kemauannya sendiri tersebut. Memilih kewarganegaraan mana? Ikut ke ibu atau ke ayah. Kalau misalkan masih di bawah umur, boleh mengikuti siapa saja. Akan tetapi kalau misalnya sudah berusia 18 tahun,
dia boleh mengikuti kemana-mana, ya, atau sama saja sih, dia boleh mengikuti. Jadi si anak ini mempunyai kewarganegaraan ganda, ya, yang tadi kewarganegaraan ganda. Dia bisa memilih kewarganegaraan A atau B, ikut ibu atau ikut ayah, gitu. Dah, paham? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke. Insya Allah paham, harus paham. Nanti ini buat untuk materi PAS harus dibaca-baca, harus diingat lagi, harus ditulis, ya. Nah, di sini ada lembar kerja siswa ya, LKPD peserta didik tugas kelompok. Ibu coba kalian masih ingat tadi yang Ibu sudah bahas? Ya. Sok sekarang kalian bagi tugasnya. Ketua kelompok Olivah, bisa dijelaskan naturalisasi biasa yang tadi Ibu jelaskan apa saja di sini? Atau untuk minggu depan? Minggu depan aja, Bu. Waktunya udah habis ya? Ya. Iya, Bu. Nanti ke teman-teman yang susah masuk diinformasikan ada tugas kelompok ya, yang kelompoknya sudah kita bagikan minggu yang lalu, tetap itu saja. Nanti minggu depan sudah masuk PAS, nanti Ibu tunggu aja di grup ya, tunggu di grup, nanti diisi, dikirim di grup, begitu ya. Oh ya, untuk absen Ibu sudah kirim tadi lewat grup ya, linknya Ibu sudah kirim, nanti tinggal diisi saja ya untuk absen kehadiran. Walaupun tidak semuanya kita masuk, tapi Ibu harap kalian sampaikan dengan materi yang kita sudah sampaikan tadi. Oke? Mungkin ada yang mau disampaikan untuk refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan tentang materi kependudukan dan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Buat materi sekarang kita tuh diarahkan supaya tahu gitu kayak artinya penduduk, warga negara, terus naturalisasi biasa sama naturalisasi yang istimewa, Bu. Jadi hari ini ngebahasnya tentang itu. Ya. Terima kasih. Ada yang tambahkan, Olivah? Terima kasih. Jadi kita sebagai warga negara itu harus bagaimana? Sebagai penduduk itu harus bagaimana? Rakyat itu harus bagaimana? Oke, untuk kesimpulan dan refleksi hari ini, materi hari ini, negara itu berdiri karena adanya rakyat. Oke. Negara tidak akan maju, tidak akan ada yang melindungi jika tidak ada rakyat. Ya. Di sini tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk seperti ini. Penduduk dan warga negara itu beda, ya. Penduduk yang dinamakan penduduk, orang yang ada, rakyat yang ada di Indonesia itu dinamakan penduduk. Sedangkan warga negara itu yang sudah
ada ketentuan di Undang-Undang Dasar ya yang sudah ada hukumnya secara otomatis sebagai warga negara. Bagaimana dia ingin menjadi warga negara? Itu yang tadi Ibu sudah sampaikan. Sudah ada permohonan naturalisasi biasa, bagaimana harus bagaimana? Ya, naturalisasi istimewa harus bagaimana? Dan jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia menghilangkan sebagai warga Indonesia. Harus berjasa. Kita sudah lahir di Indonesia, harus berjasa kepada negara kita sendiri. Harus bermanfaat untuk negara kita sendiri. Boleh kita belajar di luar, tapi kita pulang lagi sebagai warga negara Indonesia. Ya, berdirikan negara Indonesia. Gitu. Jadilah rakyat Indonesia yang jujur, ya, yang amanah, yang baik, perilaku yang baik. Oke? Mungkin cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, ilmu yang berkah. Amin. Sebelum kita tutup, boleh berdoa. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Ya, dibaca lagi materi-materinya. Ya, kita minggu depan sudah mulai pas menilai semester ganjil. Ya, semoga kalian bisa melakukan atau mengisi dengan sempurna. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.